Selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita lagi waktu dan kesempatan untuk ada dalam rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini hari juga khusus bagi kandidat David karena hari inilah hari terakhirnya ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang bulan ini Tuhan sudah berkati kita. Kita ada di akhir daripada bulan ini saudara-saudara sekalian, dan coba kita melihat lagi bagaimana Tuhan sudah berbuat hal yang luar biasa. Sepanjang bulan yang sudah kita lewati, hari yang kita jalani, pasti berbagai macam hal yang kita hadapi. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan baik atas hidup kita sampai hari ini. Sebab itu saudara-saudara sekalian, kita beribadah kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan yang dipimpin pada pagi ini oleh Bendahari Korps kita Ibu Melani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Tentunya di akhir bulan ini, bulan Juli ya, sudah kita jalani selama 212 hari kita menjalani tahun 2022 ini. Lewat dari setengah tahun kita sudah melewatinya, dan kita bersyukur karena sampai dengan hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita datang memenuhi undangan Tuhan pada pagi ini. Kita percaya Tuhan sudah mengundang kita dan kita sudah meresponi pada pagi ini. Kita patut mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua kemurahan Tuhan, untuk semua rancangan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Kita percaya apapun yang kita alami, kita boleh menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kita tidak ada yang kita perbuat tidak seizin Tuhan ya, tetapi biarlah di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, semua akan dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 117 kita baca Mazmur 117. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita puji terus Tuhan selagi kita masih ada kesempatan. Kita menyanyikan satu nyanyian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Karena kasih Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih lagi. Saya mohon jemaat bangkit berdiri untuk memujikan, bersyukur kepada Tuhan untuk semua kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
memberi kesempatan untuk kita bersyukur. Kita masing-masing bersyukur. Kita mau mengikuti ibadah ini dengan hati bersyukur kepada Tuhan, dengan semua kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat menjalani kehidupan ini. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak ada pegangan untuk kita menjalani hidup ini. Biarlah kita terus memohon tangan Tuhan untuk terus membimbing kita menjalani kehidupan ini hari demi hari, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Bolon akan memimpin kita dalam doa. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan suara yang bersyukur kepada Tuhan, katakan sama-sama, aku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Siapakah kita? Siapakah saudara dan saya? Orang-orang yang tidak layak bagi Tuhan tapi dilayakkan oleh Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Aku katakan dengan sepenuh hatimu, sampaikan, nyatakan ucapan syukur imanmu kepada Tuhan. Amin. Kami semua ada karena Engkau Tuhan. Kami hidup hari ini hanya karena Engkau Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semua berkat kasih. Terima kasih Tuhan, kami ada, kami hidup hari ini semua karena anugerah-Mu Bapa, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini doa kami Bapa. Di akhir bulan ini kami mengatakan Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik Tuhan. Kami sadar bahwa sepanjang bulan ini ada hal-hal yang kami hadapi mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Ada hal-hal yang membuat kami kecewa. Ada yang membuat kami harus mengalami hal yang sulit. Tapi kami tahu juga Engkau memberikan kami hari-hari yang penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita. Dan hari ini kami dalam rumah-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab kami mau bersyukur dalam ibadah ini kepada-Mu Bapa. Mohon Engkau memberkati ibadah ini. Memberkati kami semua Bapa yang sudah hadir, jemaat-jemaat-Mu Bapa. Memberkati kami semua yang melayani-Mu. Kiranya biarlah urapan Tuhan atas kami, berkat-Mu atas kami. Sehingga Tuhan dalam ibadah ini hanya nama Kristus Yesus kami tinggikan, kami muliakan. Dan kiranya kami pulang dengan berkat kekuatan kemenangan iman daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami alaskan dan kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan iman. Pengakuan iman yang terdapat di dalam buku nyanyian halaman 400 dan 401. Kita baca bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita menyanyikan nyanyian dalam buku kita, dalam buku Bala Keselamatan nomor 359, ayat yang pertama dan ayat kedua, kemudian Mayor akan memimpin acara khusus.
kedua. Biar tingginya dosa dan kegelapan dan kecewaan dan sengsara, tapi kita semua nanti pasti menang, oleh karena Tuhan beserta kita. Yang menang adalah Yesus, mari kita membawa yang berdosa padanya wartakanlah. Pada segala bangsa, darah Yesus memberikan sentosa. Yang menang adalah Yesus, mari kita membawa yang berdosa padanya wartakanlah. Pada segala bangsa, darah Yesus memberikan sentosa. Baik, saudara-saudara berkat oleh Tuhan, acara khususnya sederhana saja, sederhana tapi khusus gitu loh, karena kita akan trial sekali hari ini lihat mukanya David gitu loh. Jadi kekhususannya di situ tuh gitu. Karena seperti diumumkan pada minggu lalu saudara-saudara sekalian, minggu lalu tuh David dipasang dengan pangkat yang lebih naik sedikit gitu ya, dari orang muda terpanggil menjadi kandidat gitu, dengan kandidat, jadi kandidat David Octavianus. Dan hari ini saudara-saudara sekalian adalah hari yang terakhir di mana David bersama-sama dengan kita dalam pelayanan di Korops 2 Surabaya ini. Karena besok pagi sekitar jam 9 pagi dia akan melakukan perjalanan penerbangan dari Surabaya menuju Jakarta dan Jakarta menuju Medan gitu. Dan ini memang perjalanan yang panjang. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, patutlah pada pagi hari ini kita berterima kasih juga ya sama David ya, karena sudah tolong kita lah gitu. Baik kami juga di pelayanan di Korops ini dan juga saudara-saudara sekalian. Dan 11 bulan kalau nggak salah David ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Sebenarnya sudah punya rencananya adalah bahwa ya udahlah langsung aja kandidatnya di sini begitu, nggak usah kemana-mana lagi. Tapi ternyata pengaturan-pengaturan lain saudara-saudara sekalian sehingga David juga harus diadaptasikan ke sebuah tempat pelayanan di Medan ya, itu LKSA Putra William Booth Medan ya, itu bersama-sama juga dengan sebuah Korops, namanya Korops 2 Medan saudara-saudara sekalian. Itu Korops juga jemaat cukup banyak juga. Di situ ada brass band yang terkenal ya, brass band Jenderal namanya. Itu brass band yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat terkenal juga, sudah cukup dikenal juga di Bala Keselamatan Internasional saudara-saudara sekalian. Jadi saya bilang sama David, kamu belajar banyak di sana. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, nggak ada salahnya ya kita dengarkan ya kesaksian dari David. Menyanyi katanya dia hari ini juga. Nanti dia berikan nyanyian, saya nggak tahu. Kita dengar saja bagaimana dia menyanyi terakhir gitu ya. Itu nyanyi Fit ya? Oh enggak ya? Tapi nggak tahu lah, siapa tahu terlatih dia menyanyi, kita nggak tahu kan. Bikin surprise gitu ya kan. Kita nggak ngerti kan. Karena hari kan nggak pernah kita dengar David menyanyi saudara-saudara sekalian. Tapi kalau dia menyanyi itu luar biasa kali. Baik saudara-saudara sekalian, mari silakan kandidat David Octavianus. Haleluya, mari sampaikan kesaksian-kesaksianmu, curahkan isi hatimu, apa saja kau sampaikan hari ini. Baik, haleluya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya itu Bapak Mayor. Ya, ini yang membuat saya rindu nanti. Karena kenapa dia banyak bercanda ya, banyak gara-gara sama saya. Karena jarang opsir seperti ini ya, banyak bercanda sama kandidatnya. Ya, bersyukur kurang lebih 4 tahun menjadi orang muda terpanggil. Ada banyak tantangan, banyak kesulitan yang saya hadapi, tapi semuanya berjalan dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai perjalanan saya, hingga pada minggu kemarin tidak disematkan untuk menjadi seorang kandidat. Itulah salah satu kesyukuran bagi saya. Juga terima kasih pada Bapak Mayor sudah menyematkan polet kandidat. Sebenarnya saya inginnya kalau boleh sih tanggal 15 saja berangkat. Kenapa? Saya juga ingin ikut ibadah gabungan kesucian ya. Tuh, karena kurang lebih sudah 1 bulan ngurus gereja terus untuk latihan paduan suara. Kok saya cuma ngurus terus. Saya juga ingin ikut kan ibadahnya. Lihat apa? Pimpinan dari Sekretaris Internasional ya. Ya, itulah kandidat harus ikut aturan dan perintah kandidat kamu. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Mayor Tampu Bolon, Korops 2 Surabaya ini yang sudah
membina, memproses saya selama 11 bulan lamanya. Memang bukan hal mudah ya untuk menjalani proses di tempat ini, tapi salah satu kebanggaan saya menjalani proses di tempat ini adalah di sinilah betul-betul namanya sebuah proses untuk menjalani seorang kandidat atau proses kandidat, hingga membuat saya tidak ragu lagi untuk diadaptasikan tempat lain. Karena kenapa? Saya mendapatkan proses dari Bapak dan Ibu Mayor ini memang lain daripada yang lain dari OP yang saya pernah dapatkan. Memang apa namanya? Ibunya juga galak, bapaknya juga ya parah-parah. Tapi menurut saya ini adalah sebuah dorongan untuk memacu saya untuk tetap maju terus untuk melangkah. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Mayor, walaupun mereka galak tapi mereka sangat baik ya mengurus kandidat. Kalau kandidat sakit, diantar ke rumah sakit, yalah diurus segala macam dan lain sebagainya. Itulah salah satu yang akan saya rindukan. Tidak ada mungkin ya, jarang ya mungkin OP seperti Bapak dan Ibu ini ya kebaikannya. Dan juga terima kasih pada seluruh OS ya, baik itu OS orang muda dan OS orang dewasa, untuk kebersamaannya juga tiap nasihat, dukungan dan supportnya untuk terus mendukung saya dalam menjalani proses kedepannya. Saya juga tetap meminta dukungan doanya selalu kepada jemaat dan juga OS yang tempat ini untuk selalu mendukung saya untuk menjalani proses berikutnya. Ya juga kerinduan saya sebenarnya ingin proses di tempat ini ya 1 tahun lagi untuk bersama dengan Bapak dan Ibu Mayor. Namun ya ternyata batal. Saya itu kerinduan saya sampai jadi kadet. Ya mungkin itu saja untuk saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Itu loh. Jadi udah. Gimana kesanmu Ibu Mayor kayak apa? Takut dimarah. Hah? Takut dimarah. Takut dimarah. Kalau Pak Mayor? Waktu Bapak marah juga. Oh, marah juga. Baik David, makasih Tuhan berkati kamu ya. Nanti kita doakan kamu, silakan. Baik, makasih ya David ya. Sudah ini. Dia kadang-kadang bingung menghadapi saya tuh. Dia pernah bilang sama siapa saya lupa. Saya nggak tahu nih Pak Mayor nih, kapan dia marah, kapan dia nggak akan marah gitu. Gitu ya. Tapi ya David tuh memang harus seperti itu. Dia udah banyak berkorupsi itu, tapi memang kita harus mulai dari nol saudara-saudara sekalian. Mengajar segala sesuatu. Dan saya selalu katakan kepada semua kandidat, kamu tuh adaptasi bukan karena rekomendasi masuk pusat latihan, bukan itu gitu loh. Kalau rekomendasi mah gampang sama saya. Semua rekomendasi bagus, tapi yang penting adalah kesiapan hidupmu untuk jadi hamba Tuhan. Kalau cuma kamu datang adaptasi untuk rekomendasi supaya bagus, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu. Gitu. Jadi itu yang terus diajarkan gitu ya. Pernah nangis Fit? Pernah nangis, air mata keluar. Dapat marah gitu. Tapi itu semua bekal. Saya bilang sama David, kamu baru sekali menangis. Saya kandidat tiap hari menerima menangis. Dan itulah bekal. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, kiranya David diberkati Tuhan ya, semakin lebih maju. Nah di sana kamu ketemu orang Batak tuh, kamu harus pintar menyanyi. Iya kan? Harus pintar menyanyi kamu. Jadi 11 bulan di tempat ini, saudara-saudara sudah dukung ya, terima kasih gitulah. Dan jaga David kiranya diberkati Tuhan, besok akan berangkat dan juga besok akan datang seorang kandidat. Saya lupa namanya nih. Fandi ya. Saudara kalau motornya lihat yang masih muda-muda ya, bisa lihat di IG-nya atau di Facebook-nya itu ada namanya Fandi. Fandi orangnya tinggi-tinggi. Nah, kita juga akan bisa menyambut pada minggu depan saudara-saudara sekalian kandidat yang baru. Dan terima kasih untuk David juga sudah tolong kami di rumah ya. Sudah tolong juga anak-anak ya, khususnya Steve suka minta tolong antar dan sudah diurus dengan baik. Terima kasih ya, senang karena semua jalan dengan baik, kejujuran itu menjadi penting ya. Jadi kalau kami di rumah itu saudara-saudara sekalian bersyukur sampai hari ini semua kandidat-kandidat itu jujur gitu ya. Kadang-kadang kita buat uang itu di mana-mana aja gitu, ya gitu. Kadang nggak pernah simpan letak-letak di mana gitu ya. Tapi mereka selalu nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat kecurangan gitu. Dan itulah yang penting gitu. Dan David sudah lakukan itu, masih banyak belajar ya, agak sedikit unik ya Fit ya, unik gitu loh. Kau masih lumayan belum saya usir dari tempat ini gitu, ya kan? Seperti itu. Saya pernah usir kandidat juga, karena semua untuk kebaikan, ya. Tapi semua jadi baik saudara-saudara sekalian. Dan
proses itu memang seperti itu. Ya, saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya juga pernah diusir dari sebuah gereja. Dan itu membuat saya semakin bertumbuh. Jadi setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap apapun yang dihadapi, itu sebenarnya menumbuhkan kita untuk kita semakin lebih baik. Dan itu saya harapkan David bisa lakukan itu. Di tempat yang baru pasti semua prosesnya berbeda. Tapi saya percaya waktu kamu sudah punya sebuah tujuan yang benar, hati yang benar, panggilan yang benar untuk melayani Tuhan, maka semua tantangan kamu hadapi kau akan lewati. Dan akhirnya kau jadi seorang hamba Tuhan nanti. Ya, jawab sebelah keselamatan. Kita nggak tahu, ini balanya berputar-putar nih. Sekarang kau jadi kandidat, besok kau jadi OP. Jadi OP saya sudah pensiun, saya tua-tua, kan nggak tahu. Gitu ya, dan itu bala keselamatan. Terima kasih ya untuk semua pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oh, saya juga mesti berterima kasih sama David ya, banyak menolong kami di sini. Ya, kalau ada yang nggak enak hati, mohon maaf ya, biasalah begitu. Tapi saya senang, saya selalu bilang sama kandidat saya, kalau ngomong sama jemaat, jangan yang baik-baik, bilang Ibu Mayor tuh galak ya. Jadi saya bilang sama mereka, jangan bilang Ibu Mayor tuh baik. Ibu Mayor tuh galak, tegas ya. Dan memang saya harus melakukan seperti itu untuk kebaikan mereka ya. Jadi saya bilang, jangan cerita yang baik tentang Ibu Mayor, bilang aja Ibu Mayor itu galak kalau mendidik kami gitu ya. Jadi saya bersyukur tadi ini dia sudah bilang seperti itu, dan itu memang kenyataan saya membimbing mereka gitu ya. Tapi David sudah lulus sama saya ya, karena saya juga pernah punya OP Kolonel Handrio, itu lebih galak dari saya gitu ya. Jadi saya dibimbing untuk mendisiplinkan juga calon hamba-hamba Tuhan gitu ya. Jadi David sudah lulus dengan saya ya. Cuman dia pergi kasih takut lagi kandidat yang datang. Sampai dia takut datang, waduh katanya. Ya, dia bilang mati saya. Kata David, enggak juga mati, saya enggak mati di sini gitu ya. Nah ya enggak apa-apa, bilang aja apa adanya. Dia kasih takut-takut kandidat yang datang, Ibu Mayornya galak gitu ya. Nah terima kasih ya, saya seneng kalau dibilangin galak, enggak apa-apa ya. Karena memang itu kenyataannya, saya membimbing mereka ya. Saya enggak marah kalau saya dibilang galak, karena memang ya demikian gitu ya. Jadi terima kasih David ya untuk semua pelayanan dan juga pelayananmu di sini, menyiapin tiap ibadah. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan berkati. Dan senang dia memang enggak tahu sakit hati ya, saya marah, dia tetap senang gitu ya. Tapi sekali saya marah, benar-benar dia menangis ya. Saya kalau marah memang tak gini-giniin gitu ya. Dan dia menangis. Saya bilang, kamu udah tahu kan kalau ibu marah, ibu jarang marah. Enggak kayak bapak tiap hari ngomel gitu ya. Tapi habis itu dia guyon sama mereka gitu ya. Kalau saya enggak bisa ya, tetap kalau marah, kalau diem ya diem gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan buat mereka. Dan mereka selalu mengingatnya gitu ya. Tuhan berkati, selamat jalan David ya. Kamu tetap di sana semangat. Nanti kita ketemu, kau sudah letnan gitu ya. Tuhan berkati. Haleluya. Ya, itulah acara khusus memang ya. Pengajaran itu ada imbangannya. Ada yang guyon, ada yang marah, ya, itu seimbang namanya. Kalau guyon terus, marah terus juga enggak seimbang ya. Itulah. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara sekalian. Dan saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu nyanyian, terpujilah namamu Tuhan. Kita patut memuji-muji nama Tuhan karena Dia kuat dan penuh kemuliaan. Kita nyanyikan untuk kebesaran nama Tuhan. Tuhan, buat dan penuh kemuliaan.
Satu nyanyian lagi, kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami untuk Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Kita dipilih kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya Dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umat-Nya, saya dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. terimalah kemuliaan. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami, Terimalah kemuliaan. terimalah kemuliaan. Ya, suaranya yang keras ya, saudara-saudara. Terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami, Lagi, terima kemuliaan. dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami, Terimalah sembah dan pujian kami. puja kami, Sekali lagi, terimalah sembah dan pujian kami Tuhan. puja kami. Haleluya. 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 Ya, silakan duduk saudara-saudara. Diberikan kita masing-masing kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kolektor maupun persembahan kasih ataupun apapun yang ingin saudara-saudara persembahkan untuk Tuhan dengan sukacita dan rela. Kita menyanyikan satu nyanyian 431 di buku nyanyian 431. Kolektan akan mengambil persembahan. Ya, tanam waktu pagi, bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang dalam pesta panen kita berkirang. Kita menyanyikan. Tanam waktu pagi, Tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang dalam pesta panen kita berkirang. Kita berkirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah Tuhan yang kuasa, tolong kita
bergirang, kita bergirang. Membawa pulang kasih jiwa-jiwa dalam surga kelak. Meskipun datang Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Mayor Nyonya Tampu Bolon. Haleluya. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang bulan ini dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kami, baik kami sebagai anak-anak sekolah, yang kuliah, bekerja, dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan telah memberkati. Terima kasih di hari perhentian-Mu pada tanggal 31 ini kami ada dalam rumah Tuhan. Kami mensyukuri untuk semua kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, di mana Tuhan memampukan kami menjalani hari-hari kami. Kami tahu tidak mudah, ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada kesulitan-kesulitan yang harus kami alami, mungkin ada kekurangan yang harus kami alami. Namun terpujilah Tuhan, sebab Dia baik, menjaga, memelihara, dan memberikan kami kemenangan, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Tuhan suci kuduskan semua persembahan ini dipergunakan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan kembalilah memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Pada saat mereka memberi, hamba percaya mereka tidak akan kekurangan. Karena Allah sumber segala berkat, sanggup kembali mencurahkan atas setiap pribadi dan rumah tangga dalam usaha dan pekerjaan semua jemaat-jemaat Tuhan. Hamba percaya sepanjang bulan ke depan, bulan yang baru, maka berkat-berkat baru pun telah tersedia bagi semua kami, semua jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Biarlah kemanapun mereka pergi, Tuhan buat berhasil dan beruntung di setiap langkah pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan Kau tidak tinggalkan mereka. Bapa di sorga, jika ada mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan, berikan mereka kekuatan baru. Secara khusus kami ingat Bapak Sugiono, Tuhan lawatlah dia Bapak. Biarlah dia mengalami kesehatan sempurna lagi dari Tuhan. Berkati bagi Ibu Sugiono yang mendampingi bersama anak-anak, anak mantu, cucu, Tuhan beri mereka kesabaran untuk menjaga merawatnya. Kami tahu tidak mudah, tapi Tuhan tambahkan mereka kesabaran dan kekuatan kesehatan. Mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Tuhan juga lawat mereka hari ini, jamah dan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah dengan kami karena pekerjaan mereka, baik Dr. Elda yang ada di Labuan Bajo, keluarga Tobias di Jakarta, juga Saudara Dana. Tuhan berkati mereka dalam usaha-usaha pekerjaan. Kami tidak bisa melihat mereka, namun Tuhan yang melihat dan menjagai mereka kemanapun mereka pergi, bekerja, berusaha. Perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Bapa di sorga, berikanlah mereka sehat dan kuat. Dan kami bersyukur mereka tidak pernah melupakan pelayanan Tuhan di tempat ini dan hamba-hamba-Mu. Mereka selalu mengingat setiap bulan mereka memperhatikan pelayanan Tuhan di tempat ini, mengirimkan semua apa yang menjadi ucapan syukur mereka Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pun memberkati segala pergumulan-pergumulan hidup mereka. Mungkin juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang keluar kota karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati, Tuhan pun akan menolong. Kami ingat bagi Ibu Lin Piklian yang ada di Lombok, Tuhan berkati dia dalam pekerjaannya, walaupun sudah lanjut usia, berikanlah dia sehat dan kuat. Dan hari esok pada saat dia akan kembali ke Surabaya, Tuhan juga menyertai dan melindunginya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua program yang ada di Korops ini, ibadah-ibadah yang kami lakukan, Tuhan juga memberkati, dan biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mulai undur dari Engkau, mereka mulai malas untuk beribadah, baik anak-anak muda kami, orang dewasa. Tuhan jamah hati mereka, biarlah roh Tuhan bekerja bagi hidup mereka, untuk mereka kembali merenungkan panggilan mereka,
komitmen mereka terhadap Tuhan pada awal tahun di mana mereka rindu untuk setia dan melayani-Mu. Tapi Tuhan melihat setiap apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Biarlah kuasa Tuhan berbicara, berikan lagi semangat untuk mereka melakukan pelayanan dan juga beribadah kepada Tuhan. Renovasi yang akan dilakukan pun Tuhan memberkati. Semua apa yang kami butuhkan Tuhan sediakanlah Bapa. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan Tuhan bagi ibadah yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus, di mana ada tamu kami yang datang. Tuhan juga akan memberkati semua persiapannya. Tuhan, Kau juga memberkati bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil, semua jajaran diberkati Tuhan, TNI, Polri pun diberkati. Tuhan melihat masalah-masalah yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan, Engkau turut campur tangan. Nyatakanlah kuasa-Mu untuk bangsa dan negara ini Bapa. Secara khusus bagi kami yang ada di kota Surabaya, di mana ada pelayanan di sini, kami boleh beribadah, kami tinggal di kota ini. Tuhan juga memberkati pemimpin di kota ini Bapa. Semua jajarannya pun Tuhan tolong mereka. Bapa di sorga, kami serahkanlah seluruh kehidupan kami. Kami akan dengar firman, Roh Tuhan berbicara kepada kami. Engkau urapi hamba-Mu Bapa, biarlah kami boleh memperoleh berkat surgawi dari Tuhan untuk memberikan kepada kami lagi kekuatan menjalani hari-hari kami supaya kami tetap hidup setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jam sudah menunjukkan jam 7:05 ya, tapi kita tetap semangat ya, semangat di dalam kita mempersiapkan pendengaran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita menyanyikan satu nyanyian untuk mempersiapkan hati pikiran kita, jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi hati kami, hati kita, sehingga kita dimampukan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah
perisaiku, Engkau perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber Engkaulah nolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai ini. Mari siapkan hati dengan firman Tuhan. Sama-sama suapkan hati dengan Amin. Baik Bapak Saudara Tuhan, mari kita sikuan hati kita dengan firman Tuhan ya. Namanya cara khusus tuh ya. Cara khusus itu biasanya berbeda dengan waktunya kan berbeda dari ibadah-ibadah biasa begitu. Nah, saya mau ajak kita untuk lihat satu bagian firman dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita nggak baca semua ayatnya, ayat 10 sampai ayat 17 saja. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 10 hingga 17. Itu diberikan perikopnya tentang dasar dan bangunannya. Dibilang ini, 10 sampai 17 dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa kamu roh Allah, dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang sebuah tema membangun fondasi yang benar. Ya, membangun fondasi yang benar. Kalau saudara nonton di televisi, saudara-saudara, atau membaca dari beberapa media-media yang ada, maka ada satu peristiwa yang menarik saudara-saudara sekalian beberapa waktu ini,
Yaitu ada sebuah bangunan apa ya, 3 lantai ya. Bangunan 3 lantai itu roboh, saudara sekalian. Saudara masih tahu itu terjadi pada tanggal berapa ya? 28 ya, 28 Juli kemarin, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat peristiwa itu, saudara-saudara sekalian, maka ini terjadi di Jakarta. Bangunan itu roboh, saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya katanya bangunan itu roboh pada sore hari dan menimpa berapa orang-orang yang di tempat situ, dan sehingga terjadi 1 tewas dan 2 orang luka-luka begitu. Nah, sampai hari ini nggak tahu sebabnya apa, saudara-saudara sekalian. Tetapi saya cuma melihat kenapa bangunan itu bisa runtuh gitu loh. Sederhana dalam pola pikir saya adalah bahwa yang jelas bahwa dia tidak punya fondasi yang kuat gitu loh. Fondasi yang kokoh sehingga gampang roboh gitu loh. Saya ingat peristiwa gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, di Sulawesi Tengah gitu. Dan kami ada di tempat itu, saudara-saudara sekalian. Maka saya melihat bahwa gereja yang dibangun di tempat itulah gereja yang sangat kokoh gitu ya. Saudara bisa bayangkan gereja itu besar sekali, tiang-tiangnya tinggi, saudara sekalian. Ya di Palu kan gitu gereja ya. Waktu gempa itu terjadi, saudara-saudara sekalian, saudara bisa bayangkan itu gerejanya itu goyang-goyang, saudara sekalian. Goyang kanan kiri, goyang kanan kiri, goyang kanan kiri, saudara-saudara sekalian. Dia goyang gini gerejanya, goyang, saudara sekalian. Tapi gereja itu nggak runtuh dia. Dia goyang-goyang saja seperti itu. Dia goyang-goyang aja seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dan dia tidak runtuh. Dan yang menarik, saudara-saudara, untuk dipelajari adalah bahwa, dan itulah yang membuat kenapa dia tidak runtuh, karena memang fondasi gerejanya kuat sekali gitu. Sekali waktu kami membangun sebuah bangunan, itu bangunan yang di sebuah bangunan kampus, saudara-saudara sekalian, lalu saya ketemu dengan pemborongnya, lalu bawa pertemuan di Bandung untuk mempresentasikan. Dia bilang ini bangunan kuat nih, kalau ada gempa maka dia akan mengikuti aluran gempa itu, saudara-saudara sekalian gitu. Dia akan mengikuti aluran gempa itu, saudara-saudara sekalian. Jadi dia nggak roboh gitu, dia cuma goyang-goyang saja, dan itu menarik sekali. Nah, saudaraku diberkati oleh itu kan, saya melihat bagian itu menjadi bagian yang penting gitu loh. Bagian pentingnya adalah bahwa bagaimana kita melihat fondasi bangunan iman kita gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah, sudahkah kita memang membangun sebuah fondasi yang benar pada bangunan iman kita? Ini pertanyaan. Ya 3 tahun lebih ya saya ada di tempat ini, saudara-saudara sekalian, dan saya belajar bahwa ternyata bangunan kita belum kokoh gitu loh. Bangunan kita ini belum kuat gitu loh. Dan itu yang terjadi, saudara-saudaraku, sehingga pada hari ini saya coba berpikir dan melihat kira-kira apa yang ingin saya sampaikan tentang sebuah pelayanan yang ada di Korps 2 Surabaya ini. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada kita supaya kita membangun fondasi yang benar dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, coba kita melihat latar belakang bagian ini, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara belajar dari bagian ini, maka dalam surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus, saudara-saudara sekalian, maka kalau saudara melihat ayat yang ke-9, di situ saudara melihat bahwa Paulus mengkategorikan 3 karakter kekristenan atau orang percaya. Yang dikatakan pertama adalah bahwa orang percaya itu, saudara dan saya, itu kawan sekerja Allah gitu loh. Yang kedua, dia katakan bahwa saudara dan saya adalah ladang Allah gitu loh. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa dia katakan saudara dan saya itu adalah bangunan Allah. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca bagian-bagian itu, maka pada ayatnya yang ke-10 sampai 23 atau pada 17 yang kita renungkan hari ini, maka Paulus secara khusus menekankan pentingnya sebuah bangunan rohani yang dibangun dan harus memiliki fondasi yang benar gitu ya. Artinya, saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar dari kota Korintus dan jemaat-jemaatnya, saudara-saudara sekalian, maka kota Korintus ini bukanlah sesuatu kota yang asing pada saat itu. Artinya, saudara-saudara sekalian, kota Korintus bukanlah sebuah kota kuno yang telah lama yang diketahui sebagai pusat perdagangan. Tetapi kalau kita belajar kota Korintus ini, maka kota Korintus ini, saudara-saudara sekalian, adalah sebuah kota yang pernah hilang gitu loh. Hilang artinya adalah bahwa kota ini pernah dihancurkan dan rata dengan tanah oleh orang-orang Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada waktu kota itu menjadi hancur, maka kota itu kembali dibangun oleh seorang yang bernama Julius Caesar gitu.
Julius Caesar membangun kota itu saudaraku pada tahun 46 sebelum Masehi. Dan membangun kota itu menjadi kota yang luar biasa dan disebut menjadi sebuah pusat provinsi dari sebuah kota yang bernama kota Romawi. Menjadi sangat menarik saudara-saudara sekalian karena kalau saudara belajar kota Korintus ini, maka kota Korintus adalah sebuah pusat perdagangan yang sangat istimewa. Gitu. Pusat perdagangan yang sangat sempurna saudara-saudara sekalian. Mereka menjual yang namanya keramik-keramik yang sangat indah. Gitu. Jadi kalau bicara keramik saudara-saudaraku, maka kota Korintus inilah sebuah pusat perdagangan yang menghasilkan, menjual industri-industri keramik, industri-industri tembikar yang sangat luar biasa saudara-saudara sekalian. Dan sangat terkenal pada waktu itu. Dan kemajuan kota ini sangat pesat saudara-saudaraku. Kebudayaannya, pendidikannya itu sangat luar biasa sekali. Sehingga waktu orang bicara kota Korintus, maka kota menjadi kota yang sangat istimewa. Nah, Paulus membangun kota itu, orang-orang di tempat itu saudara-saudara sekalian. Sehingga pada waktu dia tuliskan 1 Korintus pasal yang ketiga tentang dasaran bangunan ini saudara-saudaraku, maka dasarnya adalah bahwa Paulus melihat ternyata ada perpecahan-perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang berjemaat pada waktu itu. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga saudara-saudaraku, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, saudara melihat sudah perpecahan terjadi. Ada bilang kelompok ini, dan kelompok ini saudara-saudara sekalian, ya kan? Lalu saudara-saudaraku apa yang terjadi? Paulus coba melihat bahwa orang-orang Korintus di tempat itu punya perilaku amoral yang gak baik. Apa itu? Pemujian kepada dewa-dewa. Di kota Korintus itu saudara-saudara sekalian ada pemujian dewa-dewi, kuil-kuil utama yang sangat luar biasa. Dan ternyata orang-orang Kristen juga masuk dan mengikuti praktek-praktek amoral tersebut. Gitu. Dan Paulus lihat itu. Dan juga saudara-saudaraku pengaruh ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi iman orang percaya. Yang membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak melihat Kristus menjadi utama dalam hidup mereka. Nah, dasar-dasar inilah saudara-saudara sekalian yang membuat Paulus ingin menyampaikan tentang dasar dan bangunan. Sehingga dia menulis suratnya kepada orang percaya di Korintus supaya mereka memiliki iman, memiliki namanya kekristenan yang memiliki fondasi yang benar. Sehingga Paulus katakan bahwa menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan. Ya kan? Aku seorang ahli bangunan yang cakap. Gitu loh. Ya kan? Yang sempurna, yang hebat. Yang dia katakan bahwa dia telah banyak meletakkan dasar-dasar itu dan banyak orang lain yang terus membangun di atasnya. Itu ayat yang 10. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pokok perenungan kita pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pada ayat yang 10b. Kalau sudah baca itu saudara-saudaraku dikatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. So bisa bayangkan Paulus bilang bahwa aku seorang ahli bangunan yang cakap. Aku sudah letakkan dasar-dasar dengan luar biasa. Tetapi pada ayat yang terakhir dikatakan tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana mengenai atasnya. Paulus sudah buat dasar-dasar, dia sudah bangun, dia bangun yang luar biasa, dia sampaikan firman dan sebagainya. Dia cuma membangun dasar yang baik kepada semua orang percaya. Tetapi bagaimana fondasi itu bisa menjadi fondasi yang benar? Sehingga dikatakan bahwa tiap-tiap orang itu harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, ini yang kita mau pelajari saudara-saudaraku. Kita mau belajar ini bagaimana kita membangun fondasi iman yang benar. Sehingga saudara-saudara sekalian saat kita menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi kekecewaan, kita tetap pada fondasi yang kokoh gitu loh. Kita tetap fondasi yang kuat yang gak pernah akan roboh dengan apapun yang kita hadapi. Nah, yang pertama kita belajar saudara-saudara sekalian, fondasi yang benar itu bagaimana? Yang pertama saudara-saudaraku, kita harus membangun fondasi kita dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Ayat 11 coba lihat di situ. Dibilang gini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau saudara membaca ayat ini saudara-saudaraku, maka ayat 11 ini menekankan bahwa membangun fondasi hidup kita dengan firman Tuhan itu adalah sebuah keharusan dan bukan sebuah pilihan. Gitu loh. Sebuah keharusan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat. Gak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan itu Yesus Kristus. Artinya kalau saudara bicara tentang seorang yang percaya kepada Tuhan, bicara tentang saudara orang Kristen, maka saudara-saudara sekalian gak ada pilihan. Saudara dan saya harus membangun yang dikatakan fondasi iman kita. Fondasi bangunan rohani kita itu dengan firman Tuhan.
Menjadikan firman Tuhan, menjadikan Kristus itu menjadi dasar fondasi hidup kita, itu akan membuat saudara dan saya akan sanggup menjalani kehidupan ini. Dalam situasi apapun dan kondisi apapun yang kita hadapi, pada waktu saudara dan saya membangun fondasi ini dengan fondasi Kristus, maka saya mau katakan dengan fondasi firman, maka apapun tantangan, apapun persoalan, apapun kesulitan, saudara akan menjadi orang-orang percaya yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan itu yang sedang kita butuhkan di gereja ini. Ya kan? Saya pernah bicara 2 minggu lalu. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-7 ya. Saudara lihat di situ. Matius 7. Dia bicara tentang 2 macam dasar dan ayat 24, ya kan? Kalau saudara membaca bagian ini saudara-saudara sekalian, ada 2 tawaran untuk kita dalam membangun sebuah fondasi. Fondasi iman kita, fondasi hidup kita. Yang pertama dikatakan fondasinya adalah di atas batu. Ya kan? Di atas batu, perhatikan itu. Di atas batu. Saudara-saudaraku, artinya adalah bahwa di atas batu itu bicara tentang firman Tuhan. Dasarnya harus firman Tuhan. Artinya di atas batu itu firman itu didengar dan dilakukan. Itu namanya di atas batu. Itu fondasi yang pertama. Lalu ditawarkan lagi tentang sebuah fondasi yang dikatakan pasir. Gitu loh. Firman Tuhan juga. Pasir juga firman Tuhan. Tapi artinya kenapa dia tidak menjadi kokoh? Karena artinya firman itu didengar tapi tidak dilakukan. Gitu ya. Jadi ini bedanya. Kalau yang namanya fondasi batu itu firman. Dia dengar dan lakukan. Pasir itu firman juga. Dengar juga tapi tidak lakukan. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca bagian itu maka hasilnya firman yang didengar dan dilakukan, Alkitab bilang, maka ia akan kokoh. Dia akan kokoh. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang dihadapi, maka bangunannya tidak roboh. Ya kan? Bangunan gak roboh, bangunnya tidak hancur. Karena apa? Dia kokoh. Dasarnya firman, dia dengar dan dia lakukan. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca dan pasir itu saudara-saudara sekalian, maka dia juga firman. Yang saya katakan tadi. Tapi dia dengar, tapi dia nggak lakukan. Hasilnya apa? Alkitab bilang, maka dia akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Dia kan? Nah, apa yang mau kita pelajari? Inilah yang banyak terjadi dalam hidup kita, gitu loh. Ini yang terjadi dalam bangunan iman kita. Saya mau bilang apa? Kita salah membangun fondasi bangunan rohani kita. Kita ke gereja, is okay. Kita melayani, is okay. Kita dengar firman, dengar. Tapi masalahnya adalah kita dengar, tapi kita nggak lakukan. Itu yang membuat kita roboh. Itu yang membuat kita berantakan. Itu yang membuat kita nggak kuat menghadapi persoalan. Lalu bilang, Tuhan saya ke gereja nih. Saya memberi nih. Tapi kenapa masalah jadi terus? Masalahnya gampang. Saudara datang gereja, saudara dengar firman, tapi saudara nggak lakukan. Tapi pada waktu saudara datang melayani, saudara dengar firman, saudara lakukan itu namanya batu fondasinya. Saudara akan menjadi kokoh, saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Sehingga terjadi, sehingga saudara-saudaraku ini membuat kita jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini seperti itu. Ya kan? Masalah pakai es luar biasa. Ya kan? Saya percaya Koros 2 ini kalau pakai uniform luar biasa. Kalah gereja lain semua uniform saudara sekalian. Ya kan? Tapi masalahnya kita punya dasar tuh pasir. Uniform ya pakai, melayani ya datang, gereja ya datang. Sebagai apa? Nggak tahu gitu loh. Melayani jadwal, ibadah tradisi, ya repot. Dan ini yang membuat kita tidak pernah kokoh. Sehingga pada waktu kita punya masalah, kita kecewa, kita sakit hati, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Kita tinggalkan ibadah-ibadah kita, kita tinggalkan pelayanan kita. Saya mau katakan orang-orang yang seperti itu, Alkitab katakan kau akan roboh. Tidak hanya roboh, tapi rusakmu akan menjadi hebat. Ini yang mau Paulus ingatkan pada kita. Jadi kalau kita menjadi orang percaya kepada Tuhan itu, fondasinya harus benar. Gitu loh. Fondasinya harus benar. Itu siapa? Firman Tuhan. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua,
Fondasi yang bagaimana? Membangun fondasi integritas diri itu menjadi penting. Saudara lihat ayat yang ke-10 dan juga yang ke-11. Ya kan? Tapi Tuhan berfirman bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain pada dia yang terletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara perhatikan. Alkitab bilang tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan ayat ini. Alkitab bilang artinya adalah bahwa tiap-tiap pribadi itu harus bertanggung jawab dalam membangun fondasi imannya. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap orang. Artinya apa? Artinya orang tua harus bertanggung jawab dengan pembangunan diri imannya sendiri. Gitu loh. Begitu juga anak-anak juga harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi pas yang saya mau katakan, jadi kalau kita mau lagi ibadah, ya kan, kalau kita mau melayani karena kita sakit hati, karena kita kecewa, gak senang kepada orang lain, maka itu sesuatu yang salah. Kenapa yang salah? Karena dikatakan oleh firman Tuhan adalah sebab tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Iya kan? Jadi saudara-saudara sekalian, saya mau katakan, ini yang penting. Jadi nggak ada ceritanya saudara-saudaraku pada waktu kita mau melayani, kita mau beribadah, kita sakit hati, kita kecewa, nggak senang orang lain, ya kan? Itu salah. Saya mau katakan waktu dia bicara tentang tiap-tiap orang, artinya ada sebuah fondasi yang benar bahwa waktu saya mau melayani, waktu saya mau beribadah bukan karena suami saya. Waktu saya mau melayani, waktu saya mau beribadah bukan karena suami atau istri saya. Waktu saya mau melayani, waktu saya mau beribadah bukan karena pacar saya melayani atau beribadah. Bukan karena tradisi saya orang Kristen, karena nenek saya orang saya beribadah, enggak. Tapi saudara harus melayani beribadah karena Kristus. Itu namanya integritas diri. Gitu loh. Nah ini kan terjadi. Iya kan? Ini kan terjadi. Jadi kegagalan-kegagalan kita sederhana gitu saudara sekalian. Jadi kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Nah kalau saudara lihat pada bagian itu saudara-saudara sekalian. Maka dalam ayat 12 saudara melihat. Paulus menyatakan ada beberapa kualitas fondasi. Alkitab bilang saudara-saudara sekalian ada emas, ada perak, ada batu permata, ada kayu, ada rumput atau jerami. Ini semua macam-macam fondasi. It's okay apapun. Tapi ayat 13 bilang saudara-saudara sekalian, maka sekali kelak semua pekerjaan-pekerjaan itu akan diuji oleh api itu. Artinya adalah pada akhirnya, ya kan, sekali kelak integritas diri kita, fondasi integritas diri kita itu akan diuji, gitu loh. Akan diuji. Dan ayat 14 bilang, waktu fondasi integritas diri kita itu menjadi sebuah integritas fondasi yang tahan uji, iman kita kokoh, kita nggak goyah dalam menghadapi persoalan, tetap setia kepada Tuhan. Alkitab bilang apa? Maka ia akan mendapat apa? Mendapat apa? Upah. Nah ini yang penting kepada Tuhan. Jadi bangun fondasi yang benar. Gitu. Saya ingat ibu saya ya. Ibu saya itu nggak pernah dia mau ibadah karena suaminya. Bapak saya nggak pernah pergi gereja. Dia pergi gereja terus. PKW dia pulang dari sekolah, dia pergi PKW, dia hari Minggu pergi gereja. Mau peduli nggak peduli dia. Kalau mau gereja terus dia pergi ibadah. Dan dia dapat upah. Nah ini harus penting. Saudara ibadah melayani karena apa? Karena tugasmu. Karena engkau tradisi orang Kristen. Karena suamimu, oh suamiku biarlah diajak gereja, aku bergereja. Atau karena istrimu. Atau karena pacarmu. Ya ini salah. Sehingga pada waktu ada tantangan, ada kesulitan, ya repot. Si Ibu Mayur bilang gini sama anak-anaknya. Kamu boleh punya pacar silahkan. Tapi waktu kamu punya pacar, kamu harus siap putus dengan pacar. Itu memang harus dialami. Kalau terus-terus ya puji Tuhan. Kalau putus jangan marah. Nah ini penting. Gitu loh. Ya saya katakan lalu jangan jadikan kambing hitam. Gitu loh. Ya kan? Kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kita imbas kepada gereja. Nggak mau gereja, nggak mau melayani, pindah gereja. Waduh, Tuhan bangga nggak gitu? Nggak bangga.
Tuhan jijik lihat kita. Iya kan? Gak bangga Tuhan dengan itu. Gak bangga. Tapi Tuhan akan bangga waktu engkau punya fondasi tersendiri, waktu engkau menghadapi apapun, persoalan apapun, maka engkau tetap setia kepada Tuhan dalam ibadah dan pelayananmu, dan melihat bahwa engkau datang melayani bukan karena hamba Tuhan, bukan karena manusia, tapi karena engkau merasakan bahwa Kristus Yesus yang memberikan engkau keselamatan itu. Nah, fondasi ini penting, gitu loh. Ya, sehingga kita bisa melihat itu. Nah, yang ketiga, fondasi apa? Ayat 16 bilang gini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, yang ketiga saudara-saudara sekalian, kita harus membangun fondasi yang benar, yaitu membangun fondasi persekutuan. Ya kan? Kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu, itu ayat 16. Dalam bagian lain saudara-saudaraku dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, Paulus bilang karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara harus sadari bahwa kita ini, saudara dan saya ini adalah bait Allah. Ya, saya mau katakan di bait Allah seperti ini, secara fisik. Bait Allah. Waktu dia bait Allah, maka Roh Allah itu, ini luar biasa nih. Roh Allah itu ada diam, bertahta dan tinggal dalam diri kita. Gitu loh. Tinggal dalam diri kita. Ya susah dari itu, jangan saudara lihat bahwa ada. Ini ada dalam diri kita. Sehingga Paulus bilang dalam 1 Korintus 6:20, waktu engkau bawa bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu, maka itu engkau harus muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, pertanyaan yang terjadi adalah bagaimana Mayor saya memuliakan Allah dengan hidup saya? Sederhana. Memuliakan Allah dengan hidup kita, kita harus memiliki persekutuan yang baik dan benar dengan Tuhan. Ya kan? Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu yang penting untuk memuliakan Tuhan. Artinya adalah bahwa hidup dalam beribadah kepada Tuhan adalah merupakan kekuatan fondasi yang sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Saya mau katakan itu. Hari-hari ini gak mudah saudara sekalian. Gak mudah melewatinya. Dan saya mau katakan saudara gak bisa melewati itu kalau saudara tidak membangun sebuah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Saudara tidak akan bisa melewati masa-masa sulit kalau saudara tidak membangun sebuah ibadah yang baik kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan ingatkan kita dalam Ibrani 10:25. Coba buka Devi. 10:25 ya. Ibrani 10:25. Dia bilang apa itu? Dia bilang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara bisa bayangkan, penulis ini katakan dia membuat sebuah warning bagi kita saudara-saudara sekalian. Warning, melarang kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena hidup ini gak gampang. Tantangan ini gak mudah. Gitu loh. Ya kan? Kenapa? Kan dikatakan menjelang hari Tuhan mendekat. Jadi inilah pentingnya sebuah yang namanya persekutuan ibadah. Tapi kalau saudara ibadah datang cuma tidur, saudara datang ibadah cuma main HP, saudara datang ibadah cuma jalan keluar sana keluar sini ngobrol-ngobrol kanan kiri muka belakang, ya sia-sia. Itu yang membuat iman enggak bertumbuh. Kamu pulang gereja gak ada gunanya. Iya kan? Pulang gereja ini sih tim ini, wah ini di gereja cuma ngomong-ngomong nih. Ini gereja ini gak serius, cuma keluar masuk gereja nih. Ah ini makanan kata setan. Pulang gereja kamu habis, saya santap kamu. Habis kita. Kenapa? Karena ibadah kita gak benar. Ya kan? Fondasi persekutuannya gak benar. Dan ini yang penting. Jadi kalau saudara datang beribadah dengan benar. Itu loh kenapa? Karena Timotius bilang, coba lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Ya kan? 1 Timotius 4 ayat 8. Saudara bisa lihat ayat ini. Kenapa menjadi penting ibadah itu saudara-saudara sekalian? Ibrani bilang gak boleh jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Tapi Paulus jawab lagi. Karena dikatakan bahwa waktu kita beribadah, maka ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Dia berguna. Karena apa? Karena dalam ibadah itu dia mengandung janji untuk hidup saudara dan saya hari ini. Maupun hidup kita yang akan datang kita gak pernah tahu. Itu kita bisa tahu waktu kita beribadah kepada Tuhan. Jadi makan main-main dengan ibadah. Gitu loh. Iya kan?
Ya ibadah. Jadi kalau kita datang ibadah itu harus bersungguh-sungguh. Dan ini sedang kita penting dalam gereja ini, saudara-saudara sekalian. Ini harus dibangun. Kalau saudara mau tetap gereja ini kokoh, gereja ini utuh, gereja ini kuat, lebih daripada gereja dalam bentuk bangunan. Kalau saudara mau punya fondasi yang kokoh dalam imanmu, dalam hidupmu kepada Tuhan, saya mau katakan bangun fondasi persekutuanmu dengan Tuhan. Kesibukan apapun yang kau sedang alami, katakan Tuhan saya mau datang dalam sebuah persekutuan. Alkitab bilang bahwa iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam kita. Ini iblis. Waktu dia cobai Tuhan, maka bagian akhir katakan, iblis itu undur. Dia nggak mati, tapi dia undur. Dia mengundurkan dirinya daripada Tuhan karena nggak sanggup menggoda Tuhan. Dia mundur. Dia mulai jalan dan cari siapapun. Siapa dia cari? Saudara dan saya. Iya kan? Lewat apa? Macam-macam. Persoalan, tantangan saya katakan tadi, kekecewaan, sakit hati, tak senang. Oh itu iblis senang tuh. Kalau saudara sudah mulai kecewa, aduh, saudara mulai sakit hati, saudara bilang aduh kenapa? Oh dia udah mulai tuh, udah mulai kata aduh senangnya gitu ya. Itu lagunya tuh ya. Wah itu udah mulai, iblis bilang wah ini udah aduh nih, wah ini santap nih, habis nih. Jadi sungguh penting membangun namanya fondasi yang benar. Sehingga ini saya katakan kalau hari saudara sedang punya persoalan, saudara sedang punya pergumulan, maka saudara perlu mengintrospeksi diri. Dengan apa engkau membangun fondasi imanmu hari ini? Ya kan? Apakah engkau sudah membangun dengan Kristus atau firman itu? Sudah membangun dengan fondasi integritas diri yang Alkitab katakan bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus di atasnya? Sudahkah engkau membangun fondasi persekutuan dengan Tuhan? Mari renungkan itu saudara-saudara sekalian. Kalau saudara masih salah dalam membangunnya, maka saudara harus memperbaikinya. Kalau saudara mulai salah membangunnya, saudara runtuhkan bangunan itu. Dan kau harus memulai bangunan yang baru. Supaya apa? Supaya Alkitab katakan, supaya engkau mendapat upah. Tuhan memberkati kita. Kita ingat sebuah pujian saudara-saudara sekalian. Bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku. Ini kan pujiannya saudara-saudara sekalian. Saya beri kita kesempatan untuk berdoa hari ini. Merenungkan tentang hidup, merenungkan tentang diri kita itu menjadi penting. Hidup untuk diberkati atau tidak diberkati, itu bukan tergantung Tuhan. Tergantung saudara dan saya. Kalau saudara ikut firman, saudara ikut dengan benar, maka Alkitab bilang Tuhan tuh memberi engkau untuk diberkati Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan fondasi imanmu harus jelas. Harus jelas. Bukan abu-abu. Bukan dengan kekuatanmu. Kalau saudara mau berdoa lakukan hari ini. Minta kedamaian hati, minta kekuatan iman, minta kemenangan, minta apapun. Karena tanpa Tuhan, kita nggak mampu menghadapi apapun dalam hidup ini. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan ini fondasi harus benar. Hanya wajah Tuhan, hanya Yesus. Harus jelas fondasimu. Harus jelas. Fondasimu harus jelas. Jangan karena manusia. Bukan karena suami istri, pacar, kekasih atau tradisi. Jangan. Tapi harus fondasinya adalah Kristus. Integritas diri dan persekutuan yang benar kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa
adalah dari Tuhan. Hanya dari Yesus, hanya dari Kristus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapanku Tuhan, harapan dalam hidupku. Saya mau berdoa saudara. Naikkan kurnya sekalian lagi. Waktu ketika pujian ini, saudara mau datang ke bangku anugerah, lakukan. Saudara mau berdiri, lakukan itu. Hari ini Tuhan mau saudara punya fondasi yang benar. Kita bilang, Ia akan memberi engkau upah. Jangan salah saudara sekalian. Karena iblis sedang menunggu kita waktu kita salah membangun fondasi kita. Masalah, persoalan, tantangan, kekecewaan, apapun, jangan menggeser fondasi imanmu kepada Tuhan. Tapi kau harus terus kuat kepada Tuhan. Naikkan kurnya ini saudara sekalian. Kalau saudara mau berdiri, lakukan ke depan, lakukan itu, dan saya akan berdoa. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara sekalian kita berkata, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan datang dari Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Hamba datang kepadamu Tuhan, hamba mendoakan setiap jemaat-jemaatmu yang datang di bangku anugerah. Apapun yang mereka sedang doakan kepada Tuhan, hamba berdoa kepadamu Tuhan, Engkau dengar doa-doa mereka. Engkau dengar setiap seruan-seruan mereka kepadamu Bapa. Kiranya fondasi yang benar menjadi fondasi yang baik atas hidup mereka. Kalau mereka sedang berdoa untuk masalah hidup mereka, kalau mereka sedang berdoa untuk kehidupan iman, pengikutan mereka, pelayanan ibadah mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa mereka. Kalau mereka sedang membawa sakit penyakit apapun, mereka doakan kepada Tuhan, maka di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan. Datang dengan persoalan-persoalan hidup mereka pun, hamba berdoa kepada Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memberikan mereka kemenangan. Berdoa untuk semua kami yang ada di tempat duduk kami dan sedang berdiri Bapak, menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa mereka. Apapun mereka sedang doakan hari ini Bapak, panggilan mereka, pelayanan ibadah mereka, persoalan kebutuhan ekonomi, apapun Tuhan, sakit penyakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap doa yang dinaikkan dijawab oleh Tuhan. Itulah keyakinan kami Bapak. Berkati kami semua Bapak. Berkati korupsi ini. Kami rindu korupsi ini bertumbuh. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tetap melamat setiap jemaat-jemaat-Mu, sehingga mereka melihat tentang sebuah fondasi yang benar atas hidup mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan ya doa kami. Dalam nama kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Yang pertama yang berulang tahun dulu. Pada tanggal 1 Agustus Angel Dia Subowo, tanggal 2 Freddy Pravita, tanggal 3 Tobias Benito, lalu tanggal 4 Sri Busri Sudawarsi, itu yang berulang tahun. Nah, lalu kemudian saya mau ingatkan kembali, kok saya lupa jadi. Besok adalah pemaduan suara, itu pertama. Tolong persiapan dengan baik karena hari sudah mendekat. Lalu kemudian hari Selasa tanggal 2, saudara yang tergabung dengan panitia, tolong kita hadir untuk rapat di Koros 4 Surabaya. Jadi tolong ya, ini rapat terakhir, besok itu rapat terakhir untuk 14 Agustus. Setelah itu kita rapat untuk konser. Ya, jadi kita akan fikskan besok itu untuk ibadah 14 Agustus dan juga untuk ibadah konser.
Jadi tolong semua hadir saudara-saudara sekalian yang sudah terlibat dari korupsi untuk panitia itu, tolong hadir saudara-saudara sekalian untuk kita membicarakan itu, ya. Lalu tanggal 14 Agustus saya tolong itu tolong didaftarkan dengan baik saudara-saudaraku, karena ini saya sedang dalam sebuah kemelut yang sangat menakutkan gitu loh. Ini kalau dia lebih dari 400, wah ini habis nih, saya yang repot nih gitu. Karena 2 acara ini saya yang tangani saudara-saudara sekalian, karena jatahnya cuma 400 untuk 4 Agustus, tapi untuk November nanti itu kita siapin untuk 1.000 orang. Nah ini 400 orang di Hotel Mercure tadi ya, hotel apa? Mirama, sekarang Mirami ya. Saya nggak makan, atau Miramen itu loh. Ya, jadi tolong daftarkan. Kita sudah sampai 75 ya. Karena ini kita harus, saya udah suruh tahan itu Korps 4, saya tahan, jangan lagi daftarin dulu. Itu namanya udah 200 lebih, udah sampai 250 orang. Saya bilang jangan didaftar dulu. Tutup pendaftarannya. Saya harus tahan Korps 4 supaya tutup pendaftarannya. Kalau enggak, nambah-nambah terus gitu loh. Karena nambah-nambah terus dia agak lebih repot gitu. Kita sudah hampir masuk di 80. Nah, Korps 1 udah masuk di 60 sampai 80, Korps 3 lebih sedikit. Nah, kalau lebih dari 400 orang gitu, nah ini menjadi beban lagi. Nah, saya nggak tahu gimana lagi nambah uangnya gitu. Jadi, tolong didaftar dengan baik ya. Tolong dipastikan dengan baik. Itu ada di tanggal 41 jam 9 pagi. Di lantai 2 tempat pertemuannya. Jadi sudah bisa naik lift atau naik eskalator ya, sisa pilih itu di lantai 2. Ya, itu ada ruangan yang besar. Kita akan dibidu tanggal 14 Agustus ya. Jadi kita nggak ada ibadah pagi di tempat 14 Agustus saudara-saudara sekalian. Jadi ada di sana ibadah itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Lalu yang lebih lanjut, ini tentang bangunan gereja, saudara, untuk renovasi gereja ini. Terima kasih ya untuk Regina kemarin sudah datang dalam pertemuan itu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya juga agak sedikit kaget gitu. Saya jujur saya takut dengan LPJ-nya. Saya takut dengan LPJ-nya karena ini sangat berat LPJ-nya. Jadi memang kita beda dengan orang yang dapat untuk beli laptop dan sebagainya. Tapi untuk bangunan renovasi itu LPJ-nya sangat besar. Tebalnya bisa segini. Gitu. Ini agak lebih berat ya. Jadi saya harap Regina bisa tangani untuk LPJ-nya itu. Itu saya mengkhawatirkan karena ada 3 audit harus dihadapi saudaraku. Karena kalau jadi apa-apa ya saya yang akan ditangkap gitu loh. Ya. Jadi inilah karena memang laporan penjualan itu sangat luar biasa. Jadi laporan pekerjaan tiap hari harus dilaporkan. Tiap hari buat apa dilaporkan? Dari 0% sampai selesai tiap hari dilaporkan. Atau tiap minggu dilaporkan. Semua difoto. KTP tukang difoto. KTP mandur difoto. Semua difoto. Harus buat grafiknya. Ya tahu itu ya. Kurvanya itu dari mulai persen harus dibuat. Laporan keuangannya luar biasa. Repotnya bukan main. Gitu ya. Repotnya bukan main gitu ya. Harus membeli barang dari toko yang sudah dimasukkan. Jadi, mari kita sudah masukkan toko yang kita belanjakan, harus beli di situ. Pembelian juga harus sama dengan RAB-nya. Di RAB misalnya beli pintu, harus pintu. Harganya berapa? Harus sama, nggak boleh sama. Kalau lebih, bayar sendiri kekurangannya. Ini repot sekali. Nggak bisa beli. Nah, saya bersyukur kita agak lambat. Bersyukurnya apa? Karena kita sudah tahu kemarin. Mereka sudah beli duluan, semua kalang kabut. Lalu bilang gini, saya sudah beli nih. Nggak sama speknya, nggak sama nama barangnya. Nggak boleh. Harus sama. Oh, harganya lebih daripada 15 juta, lebih 3 juta. Gereja bayar, 15 juta harus masuk. Repot sekali, gitu loh. Nah, kita bersyukur nih kalau kita agak terlambat sedikit nih. Gitu ya. Jadi Regina udah datang kemarin ke sana, ya. Jadi sudah tahu, jadi sudah bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang diminta, begitu ya. Karena ini masalah tanggung jawab nih. Jadi ini repot sekali memang LPJ-nya ini. Ya, jadi harus beli di toko yang sudah dibuat, toko di mana dibeli harus sama dengan RAB-nya, nggak boleh harganya kurang, nggak boleh lebih, harus sama harganya. Bunga banknya harus dikembalikan ke pemerintah. Jadi kalau kita ambil bunga bank, ada bunga banknya, kita harus bayar di pemerintah. 90 hari masa kerja. Itu harus dimulai dikerjakan ya. Jadi ini repot. Jadi saya pikir uangnya harus kita ambil, ya Pak ya. Kita harus ambil uangnya. Karena nanti bunganya akan terus jalan gitu. Bunga banknya akan jalan dan itu kita nggak boleh ambil bunga banknya, harus kembalikan ke pemerintah. Nah, jadi ambil saja uangnya secepat-cepatnya, kita bisa ambil kapan kita ambil, supaya ini kita simpan dulu lalu mulai dikerjakan dan sebagainya. Saya nggak tahu nanti Regina dengan Pak Yupita bisa bicara hal itu. Bagaimana menyelesaikan itu? Saya rasa itu aja saudara-saudara sekalian, ya. Supaya ini terselesaikan gitu, ya. Terselesaikan, bangunannya bisa terselesaikan dengan baik, ya. Jadi tolong ini kita harus dengan baik karena ini masalah tanggung jawab, karena audit BPK yang terakhir itu yang menjadi berat saudara-saudara sekalian. Semua detailnya harus diperiksa, ya kan? Jadi nggak bisa kita bermain dengan hal seperti ini. Jadi tidak hanya terima lalu bangun-bangun selesai, tapi semua pertanyaan harus jelas. Saya rasa itu saja. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Mari kandidat David Octavianus ke depan. Kita nyanyi 321 ya. Kesukaan dalam bala tentara Tuhan. Sini kamu David, kenapa kamu di bawah terus? Takut kamu?
Bisa pakai bendera nih Pak Endro. Kita kasih bendera Pak Endro kita. Kasih bendera dia nih. Boleh kali Pak Endro. Supaya dia juga senang kasih bendera dari Korps 2 ya kan. Nanti dia nangis pula. Kenapa di sana main kasih bendera? Ini kan bendera gitu. Iya toh? Tuh. Ya ke depan. Kesukaan. Bukan di dalam bala tentara Tuhan, dalam bala tentara Tuhan. Nyanyilah, puji Allah di surga, bunyikan gendera dengan musik bersama. Pujilah selalu nama Tuhan, sebab Dia bersama hati yang percaya. Hey, 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 hey. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan, kesukaan ya bala tentara. Ayat 3. Kesukaan di dalam tentara Tuhan, kesukaan dalam bala tentara. Maju terus, maju terus, maju terus, terus semangat. Tetapkan hatimu, tinggal tiada serta hidupmu menunjukkan kuasa Tuhan yang membaharui hatimu. Puji, puji Tuhan, haleluya. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan, kesukaan dalam bala tentara. Baik, kita akan berdoa saudara. Nanti kita akan beri salam untuk Teman David. Kalau beri salam, kalau saudara memberikan apapun silahkan berikan, karena besok David akan berangkat. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semuanya. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa hari ini untuk kandidat David Octavianus. Terima kasih 11 bulan dia sudah bersama dengan kami dalam pelayanan di tempat ini Bapak. Dan hari ini hari terakhir baginya. Dan esok dia akan melakukan perjalanan keberangkatannya menuju kota Medan untuk masa adaptasi. Apa yang sudah diperoleh, diterima dalam semua pembelajaran yang baik di tempat ini Bapak, kiranya Tuhan tolong dia untuk tak mengerjakannya dengan baik di tempat yang baru. Hamba berdoa kiranya penyertaan Tuhan menyertainya. Hamba berdoa kiranya urapan Tuhan tetap mengurapinya, melengkapinya dalam kuasa daripada hikmat Tuhan, sehingga dalam tempat yang baru di mana dia akan masa adaptasi Bapak, maka dia boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Dia boleh masuk pusat latihan seorang kadet dan diutus menjadi seorang ofisir bala keselamatan di dalam kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa berikan dia sehat dan kuat. Kami berdoa untuk perjalanannya esok hari Tuhan dari tempat ini menuju bandara ke Jakarta dan ke Medan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dan Tuhan jaga sehingga dia boleh tiba sama-sama di kota Medan dalam tugas menjadi seorang kandidat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih dia telah membantu kami. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan David. Kiranya Tuhan akan tolong sehingga kandidat David Octavianus tetap terus diberkati oleh Tuhan. Berkati kaum keluarganya, orang tuanya yang juga bersuka cita karena anaknya boleh melanjutkan panggilannya menjadi seorang kandidat dan adaptasi. Kami percaya juga mereka pun diberkati Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Kami akan kembali, Tuhan menyertai kami. Dan kiranya sepanjang hari ini Tuhan menolong kami. Maka itu kami sudah melayani semua Tuhan, Engkau berkati kami. Dan kiranya biar kami tak boleh setia kepada Tuhan dalam pelayanan panggilan kami. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, berkati kami semuanya. Dalam kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Yesus.